sekalian, pada sesi awal pelatihan hari ini, sebelum kita memasuki sesi pertama, izinkan saya membacakan terlebih dahulu susunan acara pelatihan intervensi pada hari ini agar ibu-ibu memiliki gambaran alur kegiatan. Diri itu penting bagi kita juga. Nilai diri itu hal-hal yang kita anggap paling penting dan bermakna dalam hidup. Nilai ini seperti kompas batin, ia membantu kita menentukan sikap, membuat pilihan, dan bertahan saat lelah atau ragu. Nah, nilai diri bukan kemampuan misalnya pintar berbicara, dan bukan dari bangga tadi. Ciri-cirinya itu pasti kayak hati hangat, terus masa kalau saya bisa, saya berhasil, jadi merasa bangga kan, seperti itu. Jadi ada muncul dorongan untuk melakukan hal baik berikutnya. Nah, dari bangga ini ada penanda kebutuhan untuk seperti validasi, untuk butuh pengakuan dari diri sendiri bahwa sudah melakukan yang terbaik. Itu dari terlalu waspada, butuh rasa aman, kepastian atau informasi yang jelas. Bangga, emosi positif yang penting untuk dikenali seiring terabaikan. Ciri-cirinya adalah hati hangat, merasa saya bisa, penting untuk dikenali seiring terabaikan. Lalu dari bangga tadi, ciri-cirinya itu pasti kayak hati hangat, terus masa kalau saya bisa, saya berhasil, jadi merasa bangga kan, seperti itu. Jadi ada muncul dorongan untuk melakukan hal baik berikutnya. Nah, dari bangga ini ada penanda kebutuhan untuk seperti validasi, untuk butuh pengakuan dari diri sendiri bahwa sudah melakukan. Memahami emosi bukan membenarkan atau menghilangkan, tapi untuk menilai kebutuhan yang sedang muncul. Atau lelah, ciri-ciri mudah marah, tidak fokus, tubuh pegal-pegal, ingin sendirian, penanda kebutuhan, butuh istirahat, jeda atau bantuan. Nah, itu adalah khawatir. Khawatir ini ciri-cirinya adalah banyak pikir. Di sini ada dasar teori emosional atau intelijensi atau kemampuan mengenali emosi sendiri adalah fondasi kecerdasan emosional atau fondasi utama kecerdasan emosional adalah mengenali emosi diri sendiri atau saya ulang ya. Dasar teori emosional atau intelijensi, kemampuan mengenali emosi sendiri adalah fondasi kecerdasan emosional atau fondasi utama kecerdasan emosional adalah mengenali emosi diri sendiri atau self awareness, reaksi, mengambil keputusan dan berkomunikasi dengan baik. Nah, di sini adalah mengenal emosi dasar yang sering dialami ibu-ibu. Ibu-ibu biasanya mengalami banyak emosi dalam satu hari. Memahami emosi bukan membenarkan atau menghilangkan, tapi untuk menyadari kebutuhan. Lagi mbak, biar agak jauhan. Gak kena di belakangnya. 1, 2, 3. Kena lagi kita. Nah, kalau bahagianya kenapa? Bahagianya hari ini ketemu ibu-ibu cantik. Bisa tidur nyenyak. Ya sesederhana itu. Oke. Untuk ibu-ibu yang belum kena. Jadi semua pasti kena ya berarti. Jujur maksudnya mengutarakan apa nih? Isi hati. Yang ada di situ nanti Iya. pertanyaannya. Ingin melepaskan rasa ngantuk. Yang saya bawa hari ini yaitu bahagia dan semangat, tapi ada capeknya juga. Selanjutnya Emang capek kenapa?
Sederhana itu. Oke. Bisa di next. Umi. Hai guys, alhamdulillah hari ini aku bahagia. Pertama anakku mau pulang ya, sudah pulang dari pondok. Biasanya aku kamu 6 bulan baru ketemu lagi. Jadi enaknya tuh kalau ada anak di rumah. Ada yang pertama ada yang bantu, kedua kalau kemana-mana bisa ada temannya. Terusnya lihatnya dalam beribadah juga dia selalu ngajak aku sholat. Atas materi dan aktivitas yang sudah dibagikan, semoga sesi ini bisa membantu kita lebih kenal dengan diri kita sendiri ya Ibu. Jadi selanjutnya ini kita akan mengeksplorasi potensi diri, kelebihan yang kita miliki, serta mengapa hal tersebut penting untuk diri kita dan lingkungan kita. Jadi Bu Ibu, kan sering banget nih kita sibuk ngurus keluarga, terus juga kegiatan PKK ini, sampai lupa bahwa sebenarnya tuh kita punya banyak kemampuan yang lain yang mungkin belum dieksplor. Jadi hal ini kita akan belajar melihat aku hebat di bagian apa sih, terus juga Baru ya terus juga kenapa kemampuan yang lain itu penting buat kita, bukan cuma sekedar di kegiatan ini aja, tapi untuk diri kita sendiri juga. Jadi kita sekarang main games lagi. Jadi ini ada beberapa kalimat yang aku sebutin. Ibu-ibu kalau misalkan kira-kira nih aku bilang aku sebutin satu kalimat, kalau misalkan menurut ibu itu sesuai menggambarkan diri ibu maju di satu langkah. Iya, setelah itu nanti ibu mundur lagi. Contoh misalkan, contoh. Contohnya Misalkan aku bilang ke Mei, saya hebat dalam koordinasiin tugas. Kayak kalau saya merasa ini relate atau cocok dengan saya maju. Gitu. berarti bisa beberapa orang. Bisa. Semuanya boleh yang merasa istimewa cocok maju. Kalau Nanti itu lagi. iya. Kalau 12 ibu ngerasa cocok, maju aja. Iya. Setelah itu mundur lagi. Pokoknya per satu pernyataan maju, setelah itu mundur lagi. Tapi nggak jawab pertanyaan. Enggak. Lalu saya suka membantu orang lain. Iya. Itu memang tugas agak usah gitu ya. Iya. Ada Bu Siwi. Ayo, Apa ya, Wi? Iya sini sebenarnya kan bank keliling kita ya. Saya tuh males KTM, jadi tukar cash ke dia. Kalau ada apa, Wi minta cash, aku TM ya, kasih, bawain. Memudahkan itu. Nggak perlu ditambah ATM, baru jalan, dia yang nyamperin. Purbayanya kita. Banknya di kita melayani. teman saya. Teman jalan itu orang sama saya. Selalu berdua, bertiga, Karena sejalur. jalan. Oh iya. Salah milih. Oke. Itu keluar ya, out ya. Cuma angka sampai dua kata. Iya, ya aja. Jadi kalau misalnya aku ngomong angka Dia udah nyengker sama aku. Kayaknya apa? Angkanya berapa ya? aku iya aku itu 1 sampai 5. Tapi kalau misalnya udah nyampe 1, berarti nanti tangkap. Oh. Kalau misalnya, jadi kalau untuk biar nggak tangkap bisa banget langsung kita ngomong. Sampai kita Iya, jadi kita ngobrol aku ini gamesnya. Oke, terima kasih. Iya,
Udah siap belum? Udah? 1. 3. Tiga, 2, 4. Satu. Nah, kepegang. Pintar. Kan meloloskan diri. 2 kan? Dari ibu sama ibu keluar. Emang ketangkep. Dia udah dipegang tapi dia tarik. Lagi. 5, 3, 1. Ketangkep. Ketangkep. Berarti main lagi ya. Yes. Iya, Siwi ketangkep. Oke. 5, 4, 2, 1. Lima, 1. Ini Ya. jago-jago dua-duanya nih. Coba yang lain kasih arahan mungkin. Konsentrasi ya, 3 sama 1. 5, 2, 3. Ya. Siapa yang ke? Oke. Lu bantu saya jawab ya dia ya. Ini kesempatan saya belajar hal baru dan menambah pengalaman. Oke. Ya. Saya merasa sendirian mengurus kegiatan ini. Kita namanya satu tim itu kalau memang kita ngerasa sendiri kan ada anak buah. Bisa kita sharing, misalkan ini tolong dibantu ngerjain ini, ngerjain apa, jangan beranggapan sendiri gitu kan. Biarpun tugas misalkan ini tugas RW nih, tapi kan tetap aja kan masih punya Anak-anak buah. Jadi jangan dibebani sendiri. Kita minta tolong, nggak usah sungkan-sungkan. Tolong bantuin dong. Lu bantu saya jawab ya dia ya. Ini kesempatan saya belajar hal baru dan menambah pengalaman. Oke. Ya. Saya merasa sendirian mengurus kegiatan ini. Kita namanya satu tim itu kalau memang kita ngerasa sendiri kan ada anak buah. Bisa kita sharing, misalkan ini tolong dibantu ngerjain ini, ngerjain apa, jangan beranggapan sendiri gitu kan. Biarpun tugas misalkan ini tugas RW nih, tapi kan tetap aja kan masih punya Anak-anak buah. Jadi jangan dibebani sendiri. Kita minta tolong, nggak usah sungkan-sungkan. Tolong bantuin dong. Saya mampu belajar teknologi sedikit demi sedikit. Oh, berarti berhubungan sama online ya. Saya mengurus, saya lelah mengurus rumah tangga. Tapi masih ada tugas PKK, kira-kira solusi dari Mbak Bidan gimana? Kalau udah capek istirahat, nah baru ngerjain ada kayak gitu. Terus kalau misalnya nggak bisa, udah kerjain bareng-bareng biar merasa ringan. Siap. Nah, ya, ininya solusinya dari sini, saya boleh beristirahat, benar. Agar bisa main dengan lebih baik, bisa lebih fokus ya. Jadi ya benar bisa beristirahat. Oke. Atau ada Gimana sih? Saya nggak takut ya, karena saya bukan Bu RT. Data warga adanya di Bu RT. Nanti kita sebagai kader bisa minta data dulu apa identitas dari kartu keluarga biar kita tidak salah untuk mendata. Seperti itu aja. berarti saya terbaik dan saya bisa dibaiki jika ada yang perlu disesuaikan. Jadi benar menyelesaikan data dari Bu RT.
kita bantu kalau kita bantu ini kan bagaimana? Bingung. Atau mungkin ada semua kan ya Bu? Udah. Mungkin karena ini biar bisa didengar juga sama masing-masing kelompok, bisa tulis dulu nih perwakilan dari masing-masing kelompok, siapa duluan kelompoknya yang mau main duluan. Maaf ya Bu. Main tapuk. Sampai bunyi loh. Kalau dicolek langsung berubah. Devin. Enggak usahakan dulu. Banyak banget. Berarti boleh milih mau duluan apa ini? Duluan. Oke. Sama baik belakang. Iya. Coba ulangi lagi. Oke, jadi contohnya Ibu aku boleh minjem nggak? Ininya. Nah, ini kan di sini tulisannya saya yang minta tolong, tapi takut ngerepotin orang lain. Nah, nanti Bu Ella bilang nih ke Bu Bidan, Bu, saya pengen minta tolong, tapi takut ngerepotin. Kita mau Bu Bidan itu apa? Dari permintaan kalau udah ada, kalau udah ada tanggapan, nanti Bu Ella tinggal baca ini buat bikin sendiri aja. Iya, jadi kayak buat validasi diri sendiri. Seperti itu. Apa kalau pegangan kita nggak dipakai ya? itu dibaca sendiri aja. Simpan dulu. Ini jawabannya. Simpan dulu. Nah, kalau bisa kartu hijaunya dirahasiain sama sebelahnya. Tapi kalau kita dilihat juga tadi kan nggak boleh Ya enggak, ini kan nggak kartu bantuan. Oh, gitu. Oh, harus minta tolong. Help me. Tolong. Oke, mulai apa harus Monty? Berarti dari kelompok ini mau mulai dari mana? Have and please. Dari siapa yang mulai? Bu Siti boleh. Saya harus ya nanggapin gue tanya sih. Oh, dari Bu Iko berarti. Oke. Saya baca ini tanya orang dia. Oke, Kalau saya minta tolong ke dia. iya jadi gini. Sekali keluar. Bilang kan nggak boleh. Ya, mungkin kelompok lain bisa mendengarkan. Saya kebingungan membagi waktu antara keluarga dan kegiatan PKK. Nah, itu saya harusnya yang nanya. Gimana tuh, Bu? Ini dari saya Iya. Bingung membagi waktu antara keluarga dengan tugas-tugas PKK ya. Ya, kita kan sebagai kader itu kan sebagai tenaga sosial ya. Ya kita berusaha sih menyeimbangkan antara kewajiban kita sebagai kader dan kewajiban kita sebagai ibu rumah tangga ya. Kebetulan kita yang kan masih ada suami ya, berarti dia lah punya tanggung jawab untuk suami dan anak-anak. Kader itu permasalahannya lebih banyak ke suami. Kalau anak-anak sih saya rasa lebih bisa lah jadi yang paling suami ya. Nah kalau menurut saya ya utamakan dulu keluarga dulu. Jadi suami melakukan memerlukan kita lah pokoknya lah ya. Kita utamakan dulu suami kita dulu ya. Masalah kerjaan sebenarnya ya. Kita sampaikan ke kelompok kita dalam grup berarti ya sebelumnya kita diskusi ke ketua kader kita ya. Gimana nih saya begini gimana saya ini apa mengutamakan dulu urusan keluarga saya, nanti kalau sudah kelar baru saya ke kegiatan Gitu ya, kasih itu jawabannya. Terus maksud kita enggak. Ntar saya nanya ke ini. Berarti udah diberi solusi? Udah. Tinggal baca aja. Jadi menangin gitu ibarat katanya.
bantuin juga. Kalau misalkan ibu kurang bisa membantu, ya udah kasih semangat. Kita sudahin bareng-bareng ya. Saya mendukung membaca laporan keuangan PKK. Boleh. Saya sedang berusaha menyeimbangkan peran dan itu sudah merupakan keseharian saya. Oke, Lanjut. Lesa. Teman-teman Kepada buat nih. bisa membantu untuk pembingungan masalah keuangan, laporan keuangan. Baik aja. Saya kebanyakan tugas banyak dan aku tidak selesai Kita namanya pekerja sosial tuh pasti ada rasanya. Kita kan di kader ini banyak, kalau pas lagi banyak sekali kan anggotanya, kita bisa saling kerja dan saling mengisi segala kita merasa tugas-tugas yang dibatasi mungkin bisa dibagi dengan yang lain, tapi kita balik lagi, insya Allah kita itu selesaikan itu tepat waktu, tidak semua orang sesuai menjadi kader, jadi segala sesuatunya kita kerjakan bareng-bareng. Saya diminta jadi panitia, tapi belum paham. Harus mulai dari mana? Terang ini pertanyaan. Buati nyanyi ini jangan baca, ini baca. Saya ingin minta tolong, tapi takut merepotkan orang lain. Saya kurang paham WhatsApp saya masih grup PKK, yang udah ini kesempatan saya belajar hal baru dan menambah pengalaman. Saya lelah menguruskan masa sendiri, masih ada mengurus kegiatan ini. Yang namanya tugas rumah tangga itu lebih dilupakan daripada tugas PKK. Tapi kalau namanya tugas PKK penting, kita berbagi untuk bisa menyelesaikan solusi menyelesaikan tugas. Saya harus menyiapkan rapat PKK, tapi anak di rumah lagi rewel. Ini kemana? Titipin. Bawa. Pastiin jawabannya karena sakit apa bukan? Kalau bukan karena sakit. Bukan cuma saya. Makasih. Belajar teknologi sedikit demi sedikit. Udah saling bantu kan, udah saling menolong kan, enak ya kalau misalnya kita punya beban atau kenapa kita membantu gitu, jadi kan ringan gitu, jadinya ringan. Nah dari itu yang kertas putihnya boleh ibu baca. Dari hasil ibu membantu ya bukan berarti ibunya gagal, tapi kan berarti udah memprioritaskan diri sendiri gitu. Saya takut salah saat telepon data. Siapa yang dibaca? Dibaca bukan Bu RT. Data warga katanya Bu RT. Saya boleh belajar. Setiap orang itu pasti belajar dari awal. Nggak pernah ada sesuatu yang benar peduli. Anak saya gitu. Gak apa-apa kalau jatuh bisa langsung digeser ke teman lainnya. Cetakan sama ada nggak? Tinggal beli itu. Berarti yang nggak usah digeser. Nanti kita buka. Baru Oh kalau udah 7 udahan apa? Oh laki tingginya. Jangan boleh banget.
Gak apa-apa kalau jatuh bisa langsung digeser ke teman lainnya. Cetakan sama ada nggak? Tinggal beli itu. Berarti ini nggak usah digeser. Nanti kita dudukin. Nah, kalau Oh kalau udah 7 udahan apa? Oh makan tingginya. Ya, kita udah di akhir sesi. Saya di sini sebagai nama saya Laila untuk menjelaskan ke ibu-ibu mengenai modul terakhir. Nah, modul terakhir itu mengenai mindfulness. Nah, ibu-ibu sendiri udah pada tahu belum mindfulness itu apa? Belum atau pernah dengar nggak judulnya mindfulness? Pernah. Tapi sama kayak yang waktu aku kelompok satu lagi yang kemarin itu. Iya gitu. ya, jadi sejujurnya mungkin ibu pernah dengar tapi rada lupa kali ya. Halo. Faktor. Ya, jadi mindful itu sendiri itu sejujurnya kalau bahasa kita itu khusyuk. Melakukan sesuatu dengan khusyuk. Kalau misalkan ibadah lagi sholat, kadang kan dari sholat aja kita kan kadang lagi ruku tiba-tiba kepikiran, oh ya kompornya belum dimatiin. Iya, ini udah pakai gitu. Atau kan misalkan kayak di sini pun juga kadang mungkin ada beberapa yang belum bisa mindful, jadi tidak hadir pada momennya gitu. Misalkan kayak orang yang lagi makan terus nonton TV atau nonton HP, ya dengerin musik, itu tuh nggak mindful, Bu. Jadi pun kalau misalkan makannya pun juga jadinya ke distract gitu. Nah, kalau misalkan dari makan yang mindful aja itu gimana sih? Makan yang mindful tuh ya kita makan di meja makan, nggak ada distraksi, nggak ngobrol, nggak fokus. Terus juga setiap makanannya kita ngerasain bumbunya gimana, terus dan lain sebagainya, itu baru mindful gitu. Nah, manfaat dari kita mindful itu apa sih? Nah, manfaat dari kita mindful itu untuk fokus pada apa yang kita kerjakan. Jadinya kalau misalkan ke distract dari yang lain dan sebagainya, ya kitanya karena udah mindful ya jadinya tetap bisa menjalankan tugas kita gitu. Contohnya misalkan kayak kalau misalkan ada tugas dari luar tapi pikiran kita kemana-mana, pasti kan tugasnya jadinya berjajaran, jadinya nggak fokus dan sebagainya. Nah, mindful juga manfaatnya untuk kalau misalkan ada orang nih yang bikin kita emosi, bikin kita marah dan lain sebagainya, kita jadinya bisa meregulasi emosi kita sendiri. Yang tadinya udah mau marah, udah sampai bermukul, ya kita jadinya turun lagi emosinya kayak gitu. Nah, di sini saya pengen ngajarin 2 teknik dari mindful. 2 teknik yang pertama itu dari lewat pernapasan, Bu. Jadi kalau misalkan kita emosi dan sebagainya, kadang kan nafas kita kan buruk kan, kayak udah ngos-ngosan dan sebagainya. Nah, tekniknya itu 4-4-4. Jadi tarik nafas lewat hidung 4 detik, terus habis itu ditahan 4 detik, habis itu baru dihembuskan lewat mulut ya, Bu. Lewat mulut perlahan-lahan 4 detik juga. Ya, coba praktekin ya, Bu. Kita nafas dulu ya, 1. Setelah yang penting tariknya dari lewat hidung ya, Bu. Yuk kita mulai ya, kita tarik lewat hidung. Iya, lewat hidung. 1. Kata. Tangannya begini. Yoga deh. Iya, kita jadi meditasi nih. Ya, kita mulai ya.
ibu-ibu sendiri gimana tuh kalau misalkan pas udah napasnya lewat hidung dihembuskan lewat mulut kayaknya lebih lega ya dibanding iya kalau misalkan kebalik kan kayaknya kayaknya jadinya nggak bisa ya. Iya, jadi makanya teknik napas ini biar kalau misalkan emosinya udah mencuat-cuat, kita langsung, oh ya ingat 4-4-4, langsung tekniknya langsung diterapkan biar Gimana? Juga. Kayak nih posisi berapa? kemarin tuh. Iya, jadinya apa sih kalau misalkan kita emosi tuh sejujurnya pemikiran kita jadinya menyempit, jadinya nggak bisa nyari jalan solusi yang jelas. Tapi kan kalau misalkan kita stop dulu, ya atur nafas dulu dan lain sebagainya kan, insya Allah mana tahu kita jadinya langsung dapet solusinya gitu. Seenggaknya kalau misalkan belum dapet solusinya ya gak apa-apa, at least kita udah tenang, kita udah jadinya nggak mengeluarkan kata-kata emosi dan lain sebagainya gitu. Nah terus juga masuk ke teknik yang kedua. Teknik yang keduanya itu hitung mundur 5, 4, 3, 2, 1. Nah tapi hitung mundurnya itu sesuai dengan panca indera. Kan kita punya panca indera kan ada 5. Nah makanya kita hitung mundur 5, 4, 3, 2, 1. Jadi yang pertama itu kita dimulai dari 5 hal yang bisa ibu-ibu lihat. Ya misalkan kayak ada piala-piala, ada lemari, ada meja, dan lain sebagainya. Bisa juga ibu arahkan 5 hal yang bisa dilihat itu melalui warna. Di sini ada ada 3 warna merah, dan 1 baju ibu-ibu warna oranye, ada yang warna kuning, ada yang warna hijau, ada dan sebagainya. Nah terus habis itu masuk ke 4. Yang pertama apa Bu? Rasa. Ya, yang ketiga pendengaran. Nah masuk kita ke indera penciuman. Nah ayo apa Bu? Panca inderanya melihat ya. Nah sekarang ke 4 ya. Nah 4 itu 4 hal yang bisa ibu rasakan. Misalkan bayi teksturnya tuh gimana, tekstur dari pikarnya tuh agak gerindal-gerindal, terus kainnya tuh enak bahannya gitu, atau enggak peniti kan gak ada kayak besi atau gimana gitu ya. Nah terus habis itu masuk ke 3 hal yang bisa ibu dengar. Dalam suara kresek langka. Terus juga tadi ada suara motor lewat, suara kipas angin gitu. Nah terus ada 2 hal yang bisa ibu hirup ya Bu, ibu cium, indra penciumannya. Ya indra penciumannya, misal bau minyak wangi atau bau ruangan dan sebagainya gitu. Ya bau minyak angin gitu. Nah yang pertama, yang masuk yang terakhir itu 1 hal yang bisa ibu rasakan. Makanya di situ kita dibagiin permen ya. Ya kayak gitu. Nah mungkin karena udah dapet semua, dan jadi makan dulu ya Bu. Udah indra perasa dulu. Udah indra perasa dulu. Sampai 3, 2, 1. Ini dari 1 dulu. Ya, tekniknya boleh kita mulai sekarang ya Bu. Oke. Dari 5 dari indra penglihat dulu. Ayo sekarang ibu-ibu coba cari 5 hal yang ibu lihat di sekitar sini, apa aja? Warna. Ya terserah. Kalau warna, coba cari warna biru di sekitar sini. Banyak biru putih, mati gelas biru putih, ikan biru, awas
Warnanya apa, Tonka? Katanya dalam rasanya seriling-seriling. Ya udah ya, alhamdulillah. Jadinya kita udah main pool, udah tadi juga dari modul pertama sampai modul terakhir. Alhamdulillah Ibu udah saling mengenal satu sama lain, saling mengenal diri sendiri juga. Terus juga jadinya bisa latihan kalau misalkan ada masalah sendiri, jadinya nggak bisa nggak disimpan sendiri, tapi bisa dicari bantuan, di sharing gitu, saling membantu dan sebagainya. Nah, kakaknya ada nerima konsulan nggak? Kalau nggak saya mau konsul. Buat anak saya nih. Dari tadi dari kelurahan dia udah ngomong saya mau konsul. Boleh minta kontaknya ya. Kalau nggak tanyain dosennya, terus dosennya biar ada pertanyaan. Kalau gitu. Lagi kuliah gitu. Iya. Itu buat pertanyaan. Psikologi. Ya. Jadi itu mindful. Nah, teknik yang tadi saya jelaskan 54321 itu juga tuh Bu bisa mendistract. Misalkan Ibu lagi emosional, mau sedih, atau misalkan mau marah, atau misalkan bahagianya terlalu riang, karena kalau berlebihan juga kurang bagus ya. Ya itu bisa langsung mundur. Teknik yang grounding 54321 itu buat mendistract Ibu kalau misalkan Ibu lagi mau sedih, emosional dan sebagainya. Nah, Ibu langsung bisa tuh alihin ke panca indera, 5 hal yang bisa Ibu lihat, 4 hal yang bisa Ibu rasakan, 3 hal yang bisa Ibu cium, dengar, 2 hal yang bisa Ibu cium, dan 1 hal yang bisa Ibu rasakan. Kalau misalkan nggak ada suatu hal yang bisa Ibu rasakan, ya udah berarti 1 halnya itu coba Ibu pikir-pikir 1 hal yang bisa Ibu syukuri. Itu Bu. Sudah. Ya. Kita ke langsung ke MCQ. Dari situ muncul rasa saling menghargai. Tadi kan udah saling muji nih, jadi saling menghargai, saling juga memvalidasi hal-hal yang dimiliki satu sama lain, dan itu dapat meningkatkan kebersamaan jadi lebih hangat seperti itu. Jadi kalau menurut aku PKK di sini tuh bukan PKK yang diisi oleh orang-orang yang serba bisa sebenarnya, cuma PKK di sini tuh anggotanya sadar akan kelebihan masing-masing, mau saling mendukung. Jadinya mulai hari ini dengan 1 hal Ibu. Jadi Ibu mungkin tidak bisa melakukan semuanya, tetapi pasti bisa melakukan sesuatu dan itu sangat berarti bermakna dan sukses ke depan. Seperti itu. Oke, selanjutnya, boleh beristirahat dulu Ibu. Mungkin sampai jam berapa? 12. Kalian aja. Makan dulu. Belum lapar. Udah biasa, kita biasa makan. Udah biasa. Kalau misalkan Ibu mau pilih 54321 ya nggak masalah juga, memang harus diurut. Ibu nggak kerasa nih kita udah sampai di ujung rangkaian kegiatan kita hari ini. Jadi ya kami sebelumnya mengucapkan terima kasih kepada seluruh ibu-ibu nih udah mau berpartisipasi dari pagi kan sampai siang gini kan, maksudnya punya kegiatan lain tapi disempetin di sini. Terima kasih. Terus juga terima kasih buat kakak-kakak udah nyusun acara.
kepada ibu-ibu semua yang telah menyempatkan hadir hari ini membantu tugas kami. Semoga apa yang kami berikan hari ini dapat bermanfaat bagi ibu-ibu. Apalagi tadi yang di ending tuh di teknik mindful dan grounding, supaya semoga dapat diaplikasikan kalau misalkan ibu sedang merasakan kelelahan emosi atau lagi ada di sebuah masalah seperti itu. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau perilaku yang kami perbuat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, mungkin boleh dokumentasi. Iya, tukang. Oh iya, buat yang pemenang itu, ibu-ibu kan tadi bilang yang kira-kira yang dapat bros yang banyak siapa? Coba dikeluarkan brosnya. Tadi siapa? Ada yang lebih dari dua? Nggak ada. Dua. Ayo, kalau ada yang lebih tiga berarti yang tiga yang enggak. Ini kok kasih aja. Pinjam. Iya, biar tiga lebih. Kita berkelompok. Iya. Mulai di sini. Dua. Ada dua. Tiga ya. Ada yang tiga nggak? Nggak ada. Dua. Siapa aja yang dua? Tiga. Yang dua dapat dua. Oh, yang dua berarti tiga. Ada 3 orang. Oh iya. Nah, yang 3 orang itu tadi 3 orang ibu. Iya. Nah, berarti enggak. Bu Niken, berarti Bu Niken, Bu Iko sama Bu Dewi. Nah, untuk mendapatkan door prize-nya, aku mau minta ini aja, review sedikit dari kegiatan tadi udah ngapain aja. Nah, siapa yang berani, siapa yang mau mengungkapkan, itu yang dapat. Pesan dan kesannya. Ya, apa yang udah didapat dari hari ini kegiatannya apa sih? Ayo. Siapa yang mau di antara 3 itu bebas aja. Oh, bisa. Ayo. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun pesan dan kesan yang kami dapat dari yang adik-adik adakan acara hari ini ya, kita sebagai kader ya yang bergerak sebagai tenaga sosial di masyarakat, jadi kita tuh bisa memanage antara waktu dan perasaan. Ya, dari segi waktu otomatis kita ini kan ibu rumah tangga semua, otomatis kita tuh jadi bisa memprioritaskan mana yang didahulukan dan mana yang bisa kita lakukan setelah prioritas dari kita. Terus kita sebagai ibu-ibu yang berorganisasi, tentunya kita bisa lebih saling toleran, saling mengerti antara sesama kita. Kalau ada masalah bagaimana membaiknya. Terus ya kalau kita pasti yang namanya manusia tuh tak lepas dari permasalahan tuh pasti ada. Yang biasanya kita tuh kalau ada masalah apa ya biasanya kita kan memendam sendiri, berusaha mencari penyelesaian sendiri. Mungkin dengan dari adik-adik yang ajarkan kepada kita, mungkin kita bisa lebih aware lagi, bisa terbuka, bisa menerima dan meminta saran ke rekan kita, terutama kita yang dalam satu organisasi dengan kita. Dalam ruang lingkup organisasi kita lah, terutama kita bersama kader ini. Dan mungkin ya kedepannya jadi kita tuh bisa lebih rileks lagi menjalankan kita sebagai kader, tidak menjadi sebuah beban, tapi kita jalanin aja walaupun di luar sana itu ya kita curhat ya walaupun di luar sana itu mungkin ini ya dari saya pribadi ya, dari awal jadi kader itu sebetulnya udah banyak banget ya omongan-omongan
ya pokoknya kita tuh kayak macam disepelekan gitu, itu udah pasti. Terus katanya tuh ngapain sih jadi kader, kayak kehidupannya itu udah wah, udah berlebih gitu sekarang. Itu yang dari sisi pribadi ya. Terus tapi dari diri kita sendiri gitu ya, seperti yang adik-adik ajarkan ya, kita itu kan sebagai makhluk sosial gitu ya, kita tuh nggak mungkin hanya mengutamakan individu kita sendiri, kita juga butuh bersosialisasi. Dari yang adik-adik ajarkan kepada kita, terutama kita lebih bisa memanage perasaan dan pikiran kita. Terima Kiri. Oke, berarti acara hari ini sudah selesai. Terima kasih banyak Ibu-ibu. Mungkin kita bisa berfoto bersama. Terima kiri. Kalimat Abi, Tuan dan Bu RW ya.
Hai guys, jadi kita udah selesai ngejalanin intervensi.